Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayat Sofa, mahasiswi semester 4 dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini kami dari Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi Kabinet Faskoverenigem ingin berbagi pengetahuan nih serta pengalaman kami yang telah belajar komputer aplikasi akuntansi. Nah, di sini khususnya Mayop ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum install, nanti biasanya akan dikasih link sama dosen kalian dan kalian tinggal install kayak biasa aja. Terus kalau misalnya kalian udah selesai install, kalian tinggal buka aplikasinya dengan cara double klik aplikasi Mayopnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, di tampilan pertama Mayop ini biasanya suka keluar nih di pertanyaan UTS. Misalnya kayak ada berapa tampilan pertama di layar Mayop. Nah, kalian bisa jawab dengan ini nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya open itu kalian bisa ngebuka data perusahaan yang udah kalian buat. Terus create itu kalian akan buat data perusahaan baru. Kalau explore kalian bisa lihat contoh dari data perusahaannya. Kalau misalnya what's new, kalian bisa lihat nih ada apa sih fasilitas terbaru yang ada di Mayop. Terus exit kalian bisa keluar dari Mayop. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum tahu Mayop itu apa sih Kak? Nah, Mayop itu kepanjangan dari Mind Your Own Business, yang berarti bagaimana cara kita untuk mengelola transaksi keuangan kita sendiri. Nah, secara umum, fungsi dari Mayop ini sama dengan program akuntansi lainnya, yaitu mengerjakan siklus akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan serta laporan lain yang disediakan oleh Mayop Accounting. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita coba create ya, kita coba buat data perusahaan kita sendiri. Nah, kita bisa klik, terus habis itu di sini ada tampilan pertamanya, ada introduction, yaitu dia kayak memperkenalkan apa sih Mayop itu gitu. Nah, ini kita bisa next aja. Terus kalian bakal disuruh masukin data perusahaan kalian. Nah, biasanya sih kalau misalnya kalian udah punya soal Mayopnya, tinggal masukin aja serial numbernya berapa, company name-nya apa, dan sebagainya. Di sini kalau misalnya serial numbernya nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah diisi. Company name-nya, contohnya PT Potensial. Nah, kalian bisa ini isi bisnis type-nya apa, ada bisnis, local company, others, aku pilih bisnis aja. Terus address, alamatnya misalnya di Jalan Cilibende, Jawa Barat. Oh, Bogor, Jawa Barat. Nah, terus kalian isi juga phone numbernya, fax numbernya, terus juga email addressnya kalau ada. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa next. Nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian ini di sini di company information ini ada apa namanya kalimat yang typo atau penulisan yang typo, bisa kalian ubah nanti pada saat kalian masuk ke dalam mapnya. Nah, jadi ini kita bisa next aja. Nah, terus ini nih yang paling penting dan paling krusial, yaitu accounting information. Nah, tell us about your company accounting year. Jadi ada current financial year-nya itu tahun sekarangnya berapa. Misalnya nih aku pakai 2021, terus last month-nya financial year-nya berapa? Biasanya sih Desember. Terus ada conversion month-nya sampai bulan apa nih gitu. Misalnya aku di sini sampai bulan Maret ya teman-teman. Terus ada number of accounting period, ada 12 sama 13. Biasanya udah dikasih tahu di soal, tapi umumnya itu 12 atau 12 ya teman-teman. Terus habis itu kalian bisa next. Nah, habis itu di sini karena accounting information-nya itu nggak boleh salah ya teman-teman. Jadi kalian jadi Mayop ini make sure ke kalian apakah data company kalian ini udah benar atau belum. Nah, di sini dia ngasih tahu your financial year is Januari 1 Januari 2021 sampai Desember 31 Desember 2021. Terus conversion month-nya ini ada bulan Maret 2021 ya teman-teman. Dan kalian bisa sesuaikan lagi sama soal yang sudah kalian dapetin nanti, misalnya kayak gitu. Nah, terus kalian tinggal pilih next aja. Nah, di sini dia bakal nawarin 3 option nih teman-teman. Kalian mau mulai dengan list yang udah disediain oleh Mayop, atau kalian import dari Excel misalnya data accountingnya, terus atau kalian bikin sendiri nih account listnya. Nah, accounting listnya. Nah, di sini aku mau contohin yang buat sendiri aja teman-teman. Nah, terus kalian bisa next. Habis itu dia mau nyimpennya di sini nih. Kalau aku di sini aja, tapi kalau misalkan mau ubah bisa di change, klik change di sini. Nah, aku next aja. Terus dia bakal memproses sendiri.
Nah, kalau misalnya kalian udah selesai ngisi data perusahaan, nanti kalian akan ditampilkan kayak gini nih, ada tulisan congratulations. Nah, kalian tinggal pencet aja comment center. Nah, di sini ada jendela Mayop. Di antaranya itu ada di sini ada menu bar, file edit, list. Terus di sini itu ada modul, di sini ada comment button sama comment panel. Nah, di sini tuh kalau accounts atau akun itu digunakan untuk mengatur akun-akun atau rekening dan memasukkan transaksi dalam bentuk jurnal. Jadi kalau misalnya mau masukin transaksi dalam bentuk jurnal, masukinnya ke account sini ya teman-teman. Terus ada banking. Banking tuh digunakan untuk mencatat pengeluaran dan penerimaan kas secara tunai, khusus yang tunai aja di sini. Terus di sini ada sales atau penjualan, mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan transaksi penjualan, antara lain penjualan barang secara kredit atau tunai, penerimaan piutang, retur penjualan, dan lain sebagainya. Terus purchase, tentunya yang berhubungan dengan pembelian, diantaranya pembelian secara tunai atau secara kredit, pembayaran utang, retur pembelian, dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi di sales itu ada retur penjualan, kalau misalnya di pembelian ada retur pembelian. Jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Terus di sini ada inventory. Inventory itu digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan persediaan barang. Terus ada card file. Kalau card file itu mencatat berbagai kartu yang berhubungan dengan transaksi seperti kartu pemasok, pelanggan, karyawan, dan kartu pribadi lainnya. Nah, kalau misalnya kalian udah paham apa itu account, banking, sales, purchase, inventory, sama card file, kalian bakal mudah tuh nge-entry jurnalnya nanti. Jadi kalian udah tahu nih kalau misalnya jurnal penjualan, pembelian itu masukinnya kemana ya. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja yang ada di sini, yang ada di modul ini. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi nih, kalian mau edit nama perusahaannya atau misalnya ada alamatnya yang salah gitu. Kalian mau ngedit gimana sih atau di mana sih ngeditnya? Nah, kalian kesini ke setup. Terus di sini tuh ada company information. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa edit, bisa itu company name-nya, terus ada address-nya. Kalau misalnya kalian mau company name-nya ganti mau namanya jadi PT Berkembang. Nah, kalian bisa tuh ganti jadi PT Berkembang. Terus di sininya tuh ada alamatnya juga bisa diganti, tabnya bisa diganti. Yang nggak bisa diganti seperti yang aku jelasin tadi, ada periode akuntansi, ada conversion month-nya, current financial year, last month in financial year. Nah, kenapa krusial? Karena dia nggak bisa diganti nih di sininya. Beda sama yang company name, address, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Contohnya. Nih, ganti lagi tadi potensial ya. Nah, udah nih, kalian klik OK aja. Nah, terus misalnya kalian udah record journal entry-nya nih, udah ngisi account list-nya. Pokoknya data akuntansi dari si perusahaan ini udah kalian isi. Cuman kalian takut nih kalau misalnya data perusahaannya nanti hilang itu kayak gimana ya, atau misalnya nanti rusak gitu. Kayak gimana sih biar alternatif biar datanya nggak hilang gitu. Jadi kalian bisa backup. Nah, gimana cara backup? Kalian ke file, terus di sini ada backup. Nah, di sini kalian tinggal backup company file only. Terus cek company file error. Cek ada error nggak. Kalau misalnya nggak ada error, nanti bakal tampilannya kayak gini. No error were found in your company file. Kita klik OK aja. Terus habis itu simpan mau di mana? Di sini di backup aku nyimpannya. Di sini emang dalam bentuk zip ya teman-teman. Terus save. Udah deh, data perusahaan kalian udah aman, udah di backup semuanya. Terus kalian tinggal klik exit. Do you want to backup this time? Karena tadi udah di backup, jadi kalian klik no aja. Sekian video pembelajaran komputer aplikasi akuntansi, khususnya Mayop ini. Semoga dapat membantu kalian yang belum pernah mengenal Mayop, agar tidak kaget nanti waktu kalian mendapat mata kuliah Mayop ini. Semoga sharing-sharing tadi bisa menambah pengetahuan kalian mengenai Mayop, dan kalian bisa lebih jago lagi nanti mengoperasikan Mayopnya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.